Zaman sekarang ini ada dua fenomena ya yang selalu kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hustle culture dan yang kedua adalah toxic productivity. Nah, apa sih hustle culture dan apa sih toxic productivity? Mari kita simak total tips berikut ini. Hustle culture itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah hustle dan yang kedua adalah culture. Nah, hustle ini artinya adalah seperti seakan-akan kita memaksakan sesuatu atau cepat-cepat. Sesuatu yang memang dilakukan secara terburu-buru. Dan yang kedua adalah culture yang berarti budaya. Nah, hustle culture ini ngomongin tentang apa sih? Hustle culture ini ngomongin tentang fenomena akhir-akhiran ini ya, yang kita sering jumpai, terutama di kota-kota besar, yaitu bagaimana orang selalu memiliki budaya untuk harus bekerja keras sekali, harus hustling sampai maksimal, kadang-kadang lupa makan, kadang-kadang lupa tidur. Pokoknya saya harus produktif, saya harus hustle terus. Nah, itu adalah hustle culture. Hustle culture ini punya parameter keberhasilan ya, atau suatu target yang namanya produktif. Hustle culture itu berbicara bagaimana kita bisa bekerja keras terus, kita bisa memaksimalkan semua potensi yang ada untuk pada akhirnya mencapai hasil berupa produktivitas. Nah, pertanyaannya, emang salah produktif? Kan bagus kalau kita punya budaya yang memicu, menjunjung tinggi produktivitas. Kenapa ini jadi masalah? Nah, permasalahannya adalah bagaimana produktivitas itu akhirnya menjadi toksik atau beracun. Kita tahu nih kalau tiap hari kita menghirup oksigen ya. Nah, tapi tahu nggak kalau oksigen murni itu seharusnya tidak dihirup oleh manusia. Jadi udara kita sekitar ini ada nitrogen, ada partikel-partikel lain yang selain oksigen. Faktanya oksigen itu cuma persentasenya kecil. Jadi menghirup oksigen murni itu sebenarnya berbahaya buat kita. Sama halnya seperti produktivitas. Di kertas kelihatan seperti bagus, tapi jika produktivitas itu malah menimbulkan dampak atau efek samping yang lain, di situ produktivitas menjadi racun buat pekerjaan kita. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita tidak terjebak di hustle culture ini? Berikut adalah tips dan trik untuk supaya kita bertahan tidak terjebak dalam hustle culture dan toxic productivity. Tips yang pertama yaitu adalah kita harus menetapkan suatu target yang realistis. Hustle culture dan toxic productivity itu diawali oleh ekspektasi atau harapan yang terlalu tinggi yang nggak mungkin bisa kita capai. Kalaupun kita bisa capai itu mengorbankan banyak hal. Mengorbankan tidur kita, makan kita, kesehatan kita, mungkin hubungan kita, keluarga kita, dan lain-lain. Karena itu yang pertama, penting bagi kita untuk menetapkan suatu target yang realistis. Ambisius boleh, tapi jangan terlalu ambisius. Kita harus tahu kapasitas kita juga harus tahu keadaan kita, keadaan di luar seperti apa, sehingga target-target kita itu tetap realistis dan juga yang pasti tidak terlalu tinggi. Nah, tips yang kedua adalah mengingat pentingnya istirahat. Manusia diciptakan itu harus ada istirahatnya ya. Walaupun memang kita bekerja keras, kita ambisius, kita mau mencapai target yang lebih tinggi lagi, kita mau improve diri sendiri kita lagi ya. Alibinya orang pada toxic productivity kan biasanya seperti itu. Saya mau improve, saya mau berkembang jadi diri yang lebih baik. Tapi jangan salah, ada pentingnya kita untuk melihat dan kita akhirnya beristirahat. Istirahat itu sangat penting untuk manusia. Manusia tidak diciptakan untuk 24 jam bekerja, tapi ada masa istirahatnya. Karena itu, kita juga harus menjadwalkan istirahat itu dengan baik. Memang, di satu sisi jangan sampai istirahat ini mengganggu produktivitas kita. Tapi jangan satu sisi juga produktivitas kita saking menggebu-gebunya sampai kita lupa istirahat. Pada akhirnya kita sakit, pada akhirnya kita tambah gak bisa kerja, dan pada akhirnya menimbulkan masalah lain. Jadi istirahat itu penting. Nah, tips yang ketiga adalah mindfulness. Mindfulness itu apa sih? Mindfulness itu adalah kapasitas kita atau kemampuan kita untuk melihat keadaan sekitar kita dan menghargainya. Nah, salah satu gejala terjadinya suatu toxic productivity atau hustle culture yang terlalu menggebu-gebu adalah kita, diri sendiri biasanya ya, yang tidak bisa menghargai keadaan di sekitar kita.
Ayo kita mulai lihat diri kita sendiri. Sebenarnya kita sudah cukup produktif. Sebenarnya kita juga sudah mengarah ke hal yang lebih baik. Nah, apakah bijak kita berusaha sampai mengorbankan sesuatu yang tidak seharusnya dikorbankan? Itu biasanya kita gagal resapi atau kita gagal ketahui. Karena itu kita juga harus bisa melihat keadaan kita. Kita harus juga bisa melihat keadaan sekitar kita. Jika sesuatu itu sudah mulai melampaui batas kita, ya kita tetap lakukan sebisanya, tapi jangan sampai mengorbankan hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh realnya biasanya apa sih? Contoh realnya itu biasa kita membanding-bandingkan diri kita pada orang lain. Nah, hal ini itu tidak perlu kita lakukan. Semua orang punya kapasitasnya masing-masing. Semua orang punya hasilnya sendiri di bidangnya sendiri. Karena itu, hal yang harus kita lakukan adalah fokus ke diri kita sendiri. Kita melihat keadaan, oke lah, ada orang A, ada orang B, mereka hasilnya seperti A, mereka hasilnya seperti B. Tapi bukan berarti kita harus menyamakan diri dengan mereka. Kita punya kapasitasnya sendiri, kita juga punya kemampuan kita sendiri. Kita pakai kemampuan kita sesuai dengan kapasitas kita. Nah, kesimpulannya apa? Produktif itu tetap baik, tapi jangan sampai itu menjadi racun buat diri kita sendiri. Tetap kita berusaha yang terbaik pada kemampuan kita sendiri, tapi jangan sampai mengorbankan hal-hal yang tidak kita ingin korbankan. Itu saja total tips dari saya. Mari kita bertemu di total tips lainnya. Apa kabar? Sukses!